Oke, sore Bapak-bapak. Jadi Virablas ini keuangannya kan lagi kritis. Jadi boleh dibilang nyawanya itu Senin Kamis, nggak seperti dulu. Kalau dulu kita masih istilahnya keuangan bertambah, kemudian antara income dan out itu masih besar income. Ya, mungkin ketahanan ini ya antara 1 minggu seperti itu. Nah, makanya saya ngajak kumpul ini untuk berbicara bagaimana mempertahankan bisnis kita ini supaya kedepannya ya survive dan lebih baik lagi seperti itu. Apalagi kan kita banyak menciptakan bisnis-bisnis lain yang uangnya sumbernya dari kita. Dulu kan saya sudah bicara, kita harus jaga bisnis ini sebaik mungkin karena ini istilahnya sumbernya. Kalau sumber ini dikencingi ya bau, orang nggak mau minum lagi. Seperti itu Pak Hendro. Oke. Sepemahaman saya, ini koreksi kalau teman-teman Virablas salah pemahaman saya ya, karena saya nggak paham. Pak Minggus, kedengeran suara saya? Jelas ya? Pak Pugu, jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Nah, Virablas itu agak berbeda dengan yang lainnya karena Virablas bekerja berdasarkan sebuah kontrakan ya. Kontraknya itu panjangnya 50 minggu. Bener nggak Yud? Dulu lu pernah jelasin gue zaman dulu kayak gitu kan. 50 minggu. Ketika 50 minggu berakhir, maka uang deposit dari para mitra para investor yang deposit ke broker itu udah menjadi milik perusahaan. Bener kan? Karena mereka sudah mendapat pengembalian investasi selama 50 minggu itu, benar kan? Nah, apa yang terjadi setelah 50 minggu? Orang boleh perpanjang kontrak, benar kan? Ketika orang perpanjang kontrak kan dia deposit lagi. Nah, ini kalau ngeliat dari ulang tahunnya Virablas kan udah selesai 50 minggunya. Ya kan? Nah, ini pasti kan ada orang yang perpanjang lagi kan? Ketika perpanjang lagi kan dia masukin duit lagi kan sebenarnya. Renewal kan? Renewal terus? Renewal itu dia deposit lagi nggak? Deposit Lagi wajib dong. Wajib. Kontraknya dianggap habis dong. Benar kan? Nah, kan kita baru saja melewati 50 minggu kita yang pertama tuh beberapa bulan lalu. Orang-orang kan mestinya udah pada deposit dong sekarang. Jadi gini Pak Andrew, ya itu alur ya, itu alur. Tapi kan di sini kenyataannya kan bukan seperti itu, dibaliknya. Baliknya gimana? Ya duitnya orang diputer, ya dengan kita buka bisnis, kemudian kita istilahnya cari exit plan baik-baik. Nah, perputaran di sini kan istilahnya cukup besar, Pak Hendro. Ya, kita istilahnya buka bisnis, oke, uangnya itu juga dari Virablas. Saya sih nggak ada masalah selama itu bisa muter kok, ya kan. Kemudian banyak seperti Pak Yuda ada ide kreasi Tama, itu juga bagus. Mendukung. Kemudian ada lagi buka ngelapak, buka lagi istilahnya apa lagi? Ya ngelapak dan kreasi Tama. Kemudian buka lagi Pak Pugu JKS My Royal Queen. Kemudian Pak Minggus ada lagi Tata Permata Digital, juga idenya bekerja sama dengan Bu Ayu. Betul ya Pak? Ya, ini semua sumbernya juga dari Virablas. Nah, sekarang yang terakhir juga Pak Pugu juga istilahnya
kita bekerja sama dengan Christine, ya kan, bekerja sama dengan Christine, dan kita nggak mau tampil di MP Millionaire Prime. Tujuannya apa dibuat? Supaya ini bisa ada exit plan. Karena di Virablast yang ada ini ada saya, ada Pugu, ada Yuda, dan Pak Minggus. Nah kalau Virablastnya chaos ya chaos semua, Pak Andrew. Nah, rencana exit plan-nya itu seperti apa ya kira-kira? Dengan bisnis-bisnis lain itu. Jadi, mungkin saya tambahkan ya, Pak. Silakan, Pak Minggus. Ini yang renewal itu memang ada hampir 80% lebih itu dia renewal, tetapi pada saat tahun-tahun awal itu kan jumlah member nggak besar. Sedangkan yang kewajiban kita yang harus membayar nilai tunai itu kan semakin besar. Jadi pada saat antara apa namanya payout yang harus dibayar untuk nilai tunai itu dibandingkan dengan jumlah omset yang masuk itu nggak imbang, sehingga terjadi apa namanya cash flow itu mungkin cuma untuk bayar nilai tunai seminggu 2 minggu, tahu nggak, udah scam itu loh. Sehingga kita berupaya, waktu itu saya udah bicara sebelumnya juga, kita udah punya planning untuk bagaimana supaya kita ada lagi satu package yang lebih menahan dananya nasabah ini untuk menjaga ketahanan. Tetapi kan sifatnya sekarang ini kondisinya urgent. Itu yang bisa saya sampaikan, karena renewal hampir sebagian besar renewal, tetapi kan omset pada saat yang renewal ini kan juga tidak besar. Oh, jadi renewal ini masih bayar kewajiban dari investasi member sebelumnya ya? Iya. Ya istilahnya gini ya. Istilahnya tutup lubang gali lubang gitu loh Pak Andrew. Betul, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kestabilan jumlah member baru itu nggak imbang, sedangkan kewajiban yang 2% setiap minggu itu kan wajib kita harus bayar. Mereka melakukan withdrawal. Itu wajib ya? Wajib ya? Sesuai kontrak. Oh, itu yang kemarin mau dihapus, mau diganti dengan plan yang baru ini. Oh gitu. Sudah dibikin pilihan, Pak? Pertama plan yang baru itu langsung orang langsung disuruh pindah. Tapi malam itu orang itu istilahnya bergejolak, akhirnya kita ngasih pilihan dulu aja, 3 pilihan, supaya kenapa orang tetap masih deposit. Kalau tidak kita saklek, malah orang nggak mau masuk, seperti itu. Pilihannya adalah? Ya pilihannya ada 3, yang kita kan ada dua program, satu di XAU, satu di GBP USD yang 2% tiap minggu. Kalau di XAU itu 1% tiap minggu, sama yang plan baru ini 2%-nya itu per 25 minggu dan 50 minggu ke 50. Jadi ngakalinnya, ya kan ini sebenarnya bebannya kan di 2%. Ngakalinnya 2% tetap dibayarkan, tapi cara mencairkannya yang berbeda. Di minggu ke-25 dan minggu ke-50. Jadi napas. Ya. Betul. Panjang. Nah, makanya kenapa saya minta kumpul, minta meeting untuk membicarakan program ini sangat bagus. Kalau semua optimis, saya rasa juga pasti ada jalan keluarnya. Cuma jalan keluar saat ini, perusahaan ini butuh istilahnya fresh money. Gitu loh Pak Andrew. Nah, sedangkan dibuatnya MP kan untuk exit plan. Nah, exit plan-nya itu seperti apa? Saya nggak kebayang exit plan dengan
MP itu dengan atau MLM lain itu sorry bukan minum sorry. Oh, minum. Aku nggak minum ini. Oh. Gimana exit plan-nya maksudnya? Gimana Pak Minggus maksudnya exit plan itu? Ya kayaknya Pak Minggus yang punya ide exit plan dengan MLM lain. Maksudnya gimana Pak Minggus? Kita itu udah sepakat Pak bahwa kita ini menjaga performa PP karena kita ambil semua ya kita sepakat juga bahwa ayo kita bermain cantik ya kita nggak usah ambil tetap kita gunakan orang-orang untuk kalau sampai siapa itu kita namanya juga di sana Bukan. kita tetap bahwa yang di VP ini betul-betul bisa berjalan sesuai karena kita kita ambil semua itu kesepakatannya kita itu Enggak, maksud saya begini Pak. Evolution itu Ya. Sorry Pak Minggus, maksud saya adalah bagaimana MLM lain ini menjadi exit plan buat Viral Blast. Exit plan itu kan pengertian saya adalah Viral Blast-nya selesai, tapi selesai dengan aman. Itu pengertian saya, apa pengertian saya salah? Iya, memang seperti itu Pak. Jadi istilahnya gini loh, kalau dengan program-program yang baru kita bermain di program yang baru itu ya katakan kita bicara kalau sampai jadi apa-apa yang baru, tetapi yang PP ini aman gitu loh, sehingga ada titik tertentu kita stop nasabah, kita kembalikan duitnya semua MP sudah selesai, kita nggak terganggu masalah nama kita berempat itu tampil semua, itu gambarannya seperti itu. Oh, enggak. Tapi ada beberapa proyek yang kira-kira ada prospek, itu akan kita buat seperti itu. Jadi gini, saya tambahin Pak Minggus. Jadi maksudnya Pak Minggus, sekarang ini kan beban, terjadi bubble Pak Indro. Tapi kalau dengan membuat istilahnya contoh perusahaan-perusahaan kecil yang masih belum berkembang ya, kemudian perusahaan ini bisa booming, nah maka dari ini kan istilahnya boleh dibilang performanya diturunkan seperti itu. Profitnya diturunkan. Kemudian juga dengan adanya kita support modal dari Viral Blast mengenai LP dan lain sebagainya, itu juga buat bisa exit plan. Karena kan yang di MP yang muncul bukan kita, yang muncul orang lain, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Seperti itu Pak Andrew. Oh, lo yo exit plan MP bos. MP ya dibuat exit plan sesuai kesepakatan bersama. Lo gunanya apa bikin Millionaire Prime? Toh ya kamu juga gak muncul, Yuda gak muncul, Pak Minggus gak muncul, saya pun juga gak muncul. Sekarang posisi saat ini lagi genting Viral Blast, sedangkan omsetnya MP pun boleh dibilang banyak orang di luar juga sudah masuk dan booming juga Millionaire Prime. Kurang lebih omsetnya bisa 12 juta US. Dan awal kesepakatannya itu adalah 50-50. Christine haknya 50%, kita haknya 50%. Dari haknya kita 50% dibagi berempat. Nah, kenyataannya kan sekarang enggak. nah, Saya enggak masalah, bagian saya enggak ada. Yang penting Vibi ini sekarang selamat. dulu. Ah. Jadi you suntik bagian lu ke Vibi aja dulu gitu kan maksudnya. Boleh. Ya kita berempat dong, jangan saya dong. Betul. Ya kita berempat. Nah,
Contohnya gini. Tadi Pak Putra ada bilang bahwa permodalannya dari Viral Blast, bener kan? Nah, jadi ini MLM lain kan saya lihat udah jalan. Pertama mesti balikin dulu modalnya. Permodalan udah, semua dari Viral Blast semua. Iya, yang udah balik siapa? Udah, belum yang balik. Sudah cicil ini My Royal Queen. Masih kurang kan? Masih kurang karena totalnya 2,2 sekian itu sudah dilampirkan sama Marlan. Sisanya berapa? Pertama bayar 400 itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Terus kemarin malam tadi pagi bayar 500, jadi masih 900. Itu. $500 tadi pun juga untuk ketahanan juga langsung di ini. Tadi ada bayar ya? Apa? Oh, baru bayar kemana? Belum lunas dong berarti dari belum. Ya saya rasa kalau menurut saya ya, ini kalau saya sumbang usul ya, pertama itu modal-modal yang dikeluarin sama Viral Blast, ibarat kata sekarang Viral Blast butuh, ya dikembaliin dulu ke Viral Blast. Ini kalau menurut saya. Jadi mungkin dihitung aja My Royal Queen kewajiban berapa, JKS kewajiban berapa, MP kewajiban berapa dari modal yang pertama dibantu oleh Viral Blast itu dibalikin dulu semua ke Viral Blast untuk ketahanan Viral Blast tidaknya sampai transisi program ini berlangsung. Ya karena kemudian saya juga nggak tahu bagaimana kesepakatannya bagi hasilnya di situ. Tapi misalnya nih kalau masalah MP ya, kalau masalah MP kan 50-50 dengan Christine. Yes. Yang Christine kita nggak bisa ngugat punya dia, ya kan? Nah, iya hitung aja profitnya dari MP berapa, separuhnya dari profitnya itu masukin dulu ke Viral Blast, ya kan? Izin ketua dari Viral Prem omset jualan robot 3M dikali 60% payout sisa 40% 1,5 juta dari perputaran robot itu 1, apa sih itu? 750 Itu apa? Bayar. Oh ini gratis nih. Iya kayaknya. jadi Udah pakai WA call aja gampang. Disampaikan Pak Hendru, jadi gini, ini kan apapun ini menjadi satu kesatuan dengan kita. Ini kalau mati, Ada satu perusahaan yang mati memang butuh. sebentar Pak Minggus. Ini kalau mati nanti saya connect pakai WA aja ya. Kalau Zoom-nya mati. Oke. Ya karena ini Zoom-nya cuma berapa 40 menit kayaknya nih. Si Adit nggak langganan ternyata. Iya Pak. Oke, Jadi gini Pak Hendru, kalau seandainya sebentar Pak Minggus, kalau seandainya My Royal Queen cuma mengembalikan modal, sebenarnya saya tidak bicara masalah My Royal Queen. Ya My Royal Queen nyicil itu sudah bagus, ya membantu. Ya, cuma yang sekarang yang besar ini kan Millionaire Prime. Ya, Millionaire Prime omset sudah 12 juta US, bahkan lebih. Nah, itu dikurskan berapa? Ya betul ya Pak Bugu. Tapi kan itu deposit orang. Ya sama aja, di sini juga deposit orang semua yang dipakai Pak Hendru. Di sini nggak ada istilahnya deposit dimasukkan broker, semuanya dipakai sendiri. Ini cuma akal-akalan gitu loh, nggak ada. MP pun seperti itu. Nah, terus kalau MP-nya suntik ke sini
Ya urusannya MP nantinya, karena kan nggak ada kita berempat di sana. Yang penting Virablasnya aman, kita aman. Ya begitu, Pak Minggus. Ya, jadi gini Pak Andrew, kalau kita secara holding ya, apapun kita di perusahaan-perusahaan yang kita buat itu, kita sama-sama. Nah sekarang lagi satu perusahaan ini lagi bermasalah atau sedikit problem, butuh apa namanya untuk menjaga kestabilan itu, ya harusnya bisa seperti yang tadi Pak Andrew sampaikan itu untuk menopang. Tetapi kalau cuma duit yang modal yang kita keluarin itu nggak sangat tidak membantu sama sekali, karena kita setiap minggu itu kira-kira 20 miliar untuk nilai per minggu. Kurang lebih. Itu loh. Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu, tetapi dengan plan yang penting poinnya begini, kita yakin apa enggak kita bisa cari solusi jalan keluar. Nah gini. Nah, dengan kita yang baru itu yakin, tetapi untuk adaptasi ini kita butuh dana yang harus menopang. Berapa lama program ini bisa dijalankan sampai Virablas selamat? 1 minggu harusnya. Berapa lama program ini bisa jalan Jadi sampai Virablas selamat? tunggu launching 1 minggu. Oke. Terus? Cuma kan enggak langsung orang itu percaya 1 minggu aja langsung orang kembali lagi seperti dulu. Ya. Orang butuh proses, butuh waktu. Tidak-tidaknya setelah program di launching itu baru 1 bulan. Bahkan bisa 2 bulan. Oke. Tapi kan masih bisa napas, nah program baru nggak segila program lama kan? Iya, betul. Cuma untuk menompang itu semua ya harus adanya fresh money. Nah, cuma problemnya begini, di MP itu ada satu individu lagi yang bukan bagian dari sini. Ada Christine. Nggak apa-apa. Haknya Christine keluarkan haknya Christine. Haknya kita keluarkan haknya kita. Kita ambil. Udah selesai. Haknya punya Christine milik Christine. Pindah WhatsApp aja. Gitu. Haknya Christine. Oh, pindah. Oh, mati ya? Iya, mau mati. Iya. Pakai WhatsApp siapa? Kamu yang kontak ya? Belum. Ya pindah WhatsApp terus, telepon yang nomormu. Pak Minggus pindah WhatsApp, Pak Minggus. Ya, sudah. Oh, sudah, oke. Bentar mau ditelepon Pak Bubunya. Oke. Oke. Haknya Christine biar haknya Christine. Haknya Virablas diambil sama Virablas. Bagaimana membagi depositnya?
Ya semua tahu lah Pak. Semua tahu, yang di sini juga tahu, Pak Minggus juga tahu, Pak Buku juga tahu, broker pun juga istilahnya Pak Yuda pun juga tahu. Jadi semua itu bisa diambil seketika. Tergantung siapa. Antara kedua belah pihak sepakat. Contoh diambil 1 juta, Christine dapat 1 juta, kita dapat 1 juta. Kalau omset 12 juta, Christine 6 juta, kita 6 juta. Tapi kalau kita mau sepakat ngambil jumlah tertentu, Christine juga mesti dapat separohnya dong. Ya memang kesepakatannya. Kita nggak bisa nggak kasih dia dong ya. Iya, haknya dia kok. Haknya Christine kok. Saya nggak berbicara haknya orang lain, tapi hak kita. Seperti itu. Oke, kalau gitu Pak Pugu pertama yang harus rundingan dulu dengan Christine dong. Boleh, silakan. Ya kan? Mau nggak mau. Berapa, gitu. Karena gini Pak Andrew, mau nggak mau, ini demi menyelamatkan kita. Karena apa? Di sini nama kita muncul. Kalau ini nggak selamat ya bahaya juga di kita. Oke. Nah, setidaknya kita butuh napas buat orang pindah ke program barunya itu dulu ya. Terus baru dia jalan dengan baik ya. Dan di Millionaire Prime itu juga programnya juga enggak seperti Virablast. Ada istilahnya pengembalian modal 2%, itulah yang modal 2% itulah yang bikin bubble. Nggak ada Pak, di Virablast nggak ada Pak, izin Pak, nggak ada Pak. Nggak ada apa? Nggak ada pengembalian Pak. Ya nggak ada. Nggak ada. Di MP nggak ada. Nggak ada memang. Nggak ada. Iya, di Virablast ada kan? Di Virablast yang ada kan? Betul. Nah di Millionaire Prime nggak ada. Nggak ada. Jadi Millionaire Prime tanggungannya masih lebih ringan daripada Virablast gitu. Iya. Nah, cuma satu lagi, ini kan yang kita bicarakan di Virablast ini kan trading sebenarnya. Iya kan? Nggak bisa kalah trading orang. Loh, bisa dikalahkan. Tapi apakah akan kalah terus selama 1 bulan? Apakah itu nanti kalau dikalahkan terus nanti nggak terjadi ras, Pak Andrew? Oh iya. Ya bisa aja dikalahkan selama 1 bulan. Oh, orang udah pasti panik. Kenapa ini? Seperti itu. Orang sekarang aja performanya turun aja, berapa bulan ini orang udah panik. Apalagi 1 bulan istilahnya nggak dapat profit. Kalau dikalahkan, gue nggak ngerti trading ya. Pak Minggus, saya kurang ngerti trading ya. Tapi kalau dikalahkannya bertahap, bisa nggak? Ya ini sudah kami lakukan. Udah dilakukan? Sudah kami lakukan. Cuma kan tetap ada kewajiban. Tetap ada kewajiban yang harus tidak bisa diganggu gugat. 2% dan 1% tersebut. Bunyi kontraknya gimana ya 2% 1% itu ya? Tapi kecil, lihat Pak, nggak dengar Pak, boleh Pak, nggak masuk. Karena kenapa itu? Nah, Pak Minggus suaranya nggak kedengeran Pak Minggus. betul banget, kenapa? Pak Minggus, Ya, kalau suaranya agak pelan. Tadi kenceng tadi pertama. itu, ya. Suara Pak Minggus kecil. Pak Minggus? Ya, benar ya. Iya, tapi kecil. Bisa digedein nggak suaranya? Pak Minggus jangan pakai headset. Nah,
Gimana Pak Minggus? Tambah hilang suaranya. Pakai headset pasti. Enggak, justru kalau nggak pakai headset malah hilang. Nggak ada suaranya Pak Minggus. Ke-mute ini loh. Ke-mute. Pak Minggus jangan di-mute. Boleh nggak usah pakai video, pakai playback. Biar dengar terus di speaker. Boleh dengar suaranya. Kayak tahu deh caranya kalau pakai headset malah lebih jelas ya. pakai headset tapi jangan di-mute Pak Minggus. Iya, tapi kurang kenceng Pak suaranya. Kurang kenceng. HP-nya di fullin Pak, volumenya. Volume HP-nya dinaikin, volume HP. Pakai apa? AirPod. Ya, jelas. Ya. Ya, benar ya Pak. Ya, dengar jelas. Gimana Pak Minggus? Ya, jadi oke, saya lanjut ya. Jadi sebetulnya ini butuh transisi, Pak. Ya, dengan plan yang baru butuh transisi untuk supaya kepercayaan ini pulih kembali. Nah, dengan kepercayaan yang pulih kembali, dengan ditarik di 25 sama 50, itu kita bisa atur ritmenya. Itu seperti itulah. Terus baru nanti kita keluarin lagi produk lain lagi untuk supaya benar-benar uang nasabah itu berputar di dalam itu. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi Pak Minggus, ini kan kita bicara dunia trading ya. Dunia trading kan bisa margin call Pak Minggus. Ada kemungkinan itu. Gimana Pak? Kalau kita bicara dunia trading kan bisa margin call atau bisa loss trading. Dan itu kan nggak bisa diapa-apain, nggak bisa perusahaan bertanggung jawab atas kekalahan trading, Pak Minggus. Bisa, jadi tapi kan tetap bayar 2%. Kan ada begini Pak, kita kan ada recovery itu sampai 100%. Recovery 100%. Di atas 10% itu pasti cut loss. Itu selama 10 kali. Per nasabah. Jadi kita gunakan, itu terpakai, kita setting ritmenya, itu dengan sendirinya masa kontrak belum habis pun, itu investor bisa boleh dia harus injek lagi dana untuk supaya dia bisa robotnya bisa jalan lagi. Oh, itu bisa dilakukan? Bisa. Jadi dia harus terpaksa kita bikin dia injek lagi? Bisa, cuma kan butuh waktu dan lama Pak Andrew. Transisi ini kita memang butuh istilahnya gini loh, untuk menimbulkan trust ke nasabah yang withdraw, yang tadinya bisa instan, sekarang ini udah ketarik di hari ketiga. Nah, itu yang membuat percayaan ini menurun. Lah kemarin kita sudah buat Zoom meeting, kita program baru sangat menarik, tetapi kan kewajiban ini kan harus ditopang dulu oleh capital yang kita ini tidak was-was gitu loh. Kalau memang program yang baru terus kita genjot dengan roadshow dan sebagainya, sebulan dia bisa recovery, itu sudah growing up lagi, udah jauh lebih tinggi lagi. Karena program yang kita tawarkan yang baru ini sangat-sangat menarik. Ya oke, kalau gitu, kalau misalnya kita mau jalanin program yang baru ini, dana yang dibutuhkan berapa sih? Dana yang dibutuhkan berapa untuk napas ini? Pak Putra yang untuk mingguan
nilai tunai yang menjadi kewajiban kita itu loh Pak. Anggap aja gini Pak Indro ya, program ini akan launching di minggu depan ya. Minggu ini kita sudah program ini udah diumumkan ke mereka? Sudah diumumkan? Rencananya tanggal 1 Februari ya kan. Nah tapi di minggu ini nilai tunainya tidak keluar 2% ya. Karena Mister itu pirapat Zoom meeting ya kan. Kemudian karena ada banyak keributan di grup sehingga SA mengeluarkan email ya kan, keluarkan email bla 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 bla, akhirnya diakumulasi di minggu depan. Nah minggu depannya harus wajib keluar 4%. Kalau 4% kita total itu kurang lebih 40 M. Nah terus dengan adanya program tanggal 1 Februari itu jalan ya, ini juga masih butuh dana sampai semuanya itu stabil ya. Kurang lebih kalau saya hitung sekarang yang dibutuhkan ya sekitar 100 M. Oke, sekitar 100 M ya. Kondisinya sekarang punyanya berapa? Sekarang posisi keuangan di perusahaan 20 M lebih. 20 M lebih itu tapi termasuk dengan TGK. E-book. Duit robot. Duit robot sekitar 9 M. Jadi berapa? 9 M kalau fresh money-nya ada 11. Terus saya juga kemarin udah jual Ferrari saya untuk stand balloon. Ya memang saya belum setor karena saya nunggu lainnya juga. Pak Minggu juga mobilnya hari ini udah diambil. Nggak tahu yang janjian ponakannya ya Pak Minggu sih ya? Itu. Seperti itu. Coba aja dihitung totalnya ada berapa. Ya, coba kita hitung Anda. Misalnya coba, mobilku sama mobilnya Pugu kemarin laku 4,2 dipotong sama knalpot sama pajak mati berarti bersih 4 M, berarti ada 8 M. Pak Minggu laku berapa? Pak Minggu laku 4. 4, berarti 4, 8, 12. Mobilmu laku berapa? Mobilmu? 6,5. Iya, mobilku laku 6,5. Hebat. 8, 6,5, pas setengah. Oke. Terus 8, 6,5. Berapa 8 sama 6,5? 14,5. Oke. Terus tambah 28. Tambah 28. Kok tambah 28? 8 tambah 4 tambah 6,5 tambah 22. 22. Tapi termasuk TGK loh itu. Kan enggak bisa dari rekening ditarik. TGK loh. Enggak bisa loh. Apa? Itu global dulu aja. Nanti tinggal kurangi di TGK. 22. Oke, 22. Oke. Apa? Kalau misalnya suruh Royal Queen bayar seluruh kewajibannya, lunasin berapa sih? Duit kecil itu Pak Indro. Gak apa-apa, gue masukin aja. Ya udah. 1, berapa? Royal Queen yang udah bayar sudah 900. Itu termasuk dari 22 tersebut ya. Jadi masih kurang 2,2 dikurangi 900 kurangnya 1,3. 1,2. 22 dikurangi 900. Iya, 1,2. Enggak apa Pak. 1,3. 1,3. 3,700. Oh iya, 1,3. Iya. Oke. 1,3. Oke, tambah. JKS utang berapa? JKS itu saya belum ngitung ya. Kurang lebih JKS enggak seberapa besar, kurang lebih antara miliar sampai nggak? Enggak sampai, cuma 300-400. Oh. Kecil. Lewatin. Modalnya Millionaire Prime sampai berapa? Modalnya Millionaire Prime 425. Oke. Ya. 42,2 kita punya sekarang. Jadi kurangnya sekitar 50 miliar aja sih sebenarnya. 50 miliar ya. Nah, karena gini,
Kalau kita ngambil dari Millionaire Prime banyak kan pasti harus membutuhkan persetujuan Christine juga kan. Mau nggak dia tiba-tiba 50-50 juga. iya, mau nggak gini misalnya kita bilang oke, Millionaire misalnya nih ya keluarin 50 kan kita dapat 25, dia dapat 25. Bener kan? Berani nggak dia lakukan itu? Ya kenapa nggak berani? Ya bisa aja kan dia nggak berani, kita kan nggak tahu dia berani atau enggak. Loh, alasannya apa nggak berani, Pak Andrew? Saya tanya. Kalau dia nggak mau. Oh, kok bisa? Apa alasannya dia nggak mau? Alasannya Kalau nggak mau gini aja, saya mau lihat juga pembukuannya di sana. Sebentar. Ya, bro. Ya. Baik, gimana bro? Lagi meeting bentar, ada apa? Ya, oke, ya. Dia kan tidak tahu bahwa Millionaire Prime perusahaan dia itu adalah juga perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan lain. Paham kan? Jadi kita kan harus berpikir seperti itu. Dia kan nggak tahu. Nah, tiba-tiba kita mau narik. Udah yuk, ini kita ambil 50 miliar dulu. Dia kan tanya, kenapa? Ya, anggap aja pemegang saham yang lainnya minta bagian dikeluarkan untuk ketahanan VB. Toh ya hakmu kok. Haknya kita keluarin aja. Iya, tapi kan dia bilang loh, kalau hak ini kita keluarin dari depositnya Millionaire Prime, kan gue tetap menanggung resiko ada apa-apa dengan Millionaire Prime. Kan Christine nggak muncul. Yang muncul kan direkturnya di akte pendirian PT, bukan Christine. Betul. Ngapain bingung itu si Christine? Tapi kan syaratnya kita juga nggak ada wewenang di PT. Mana mau ngambil? Ya udah, jadi gini bapak-bapak ya. Nggak, Saya sih orangnya gini loh, saya ini nggak bertele-tele. Memang mereka nggak muncul di PT, tapi kalau ada apa-apa, semua yang itu kan tahu di belakangnya siapa. Yang dua orang di PT itu. Lah terus sama juga di sini. Semua siapa yang di belakang kita? Ya kita berempat, jangan beranggap masalah ini istilahnya masalah kecil Pak Andrew ya. VB ini Senin Kemis ya. Istilahnya perputaran ini nggak bisa kita nganggap 22M ya. Ini kalau kita begitu ngambil dari Virablas, itu pasti muncul. Setiap keluar masuk uang di TGK, itu pasti ada keterangan. Ya kan? Kemendak aja ngecek kok. Minta laporan Betul. bulanan. Ini apa yang mengeluarkan dana 9M? Untuk apa? Untuk dividen. Kalau seadanya contoh, dibuat dividen pun ada pajak. Di TGK bahaya, jangan kutak-atik TGK. Nah, makanya otomatis kan sekarang dari 22 dikurangi 9. Ya. Itu sama dengan 13. Ya, Ya, 13M. Minggu depan itu udah habis 13M. Kalau kita bayarkan semua. Aku cuma berpikir bagaimana meyakinkan Christine ya bahwa udahlah. Ya itu urusannya Pak Pugu lah. Pak Pugu kan yang lebih hebat selama ini. Pak Pugu yang ngatur di sana, kita juga percaya dengan Pak Pugu. Pembagiannya juga bilangnya waktu awal-awal diberdirikan MP juga Pak Pugu bilang ini bla 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 bla, nanti ada uang masuk langsung dibagi. Seperti itu. Nah, kenyataannya mana langsung dibagi? Nah, kalau hanya cuma mengembalikan uang modal, ya semua juga bisa. Saya pinjam, habis itu saya sukses, saya cuma mengembalikan modal, ya semua juga bisa. Tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah, Pak Andrew. Ya, dari deposit orang itu ada profitnya nggak? Ya, Pak Pugu mungkin yang bisa menjawab. Pak Pugu, berapa profit dari deposit orang? 3%, Pak. Berapa? 3%. Oh, kecil ya. Iya, mau nggak mau. Dari deposit orang.
keuntungan bersihnya. Keuntungan bersih kan itu. Sebetulnya gini loh Pak, kalau kita mau selamat semua, ya itu istilahnya dalam konteks kan gini. Anggap aja kalau kita ngomong dibagi ya, keluar angka seandainya 50M 25. Nah kalau memang VB sudah bagus cash flow-nya, ya kalau kita memang untuk menjaga ketahanan sana kita harus balikin lagi 10 miliar atau 15 miliar, Bu Kristi pun setuju harus kembalikin lagi. Betul. Ada masalah karena objeksinya ini pintas. Betul, jadi pinjam gitu aja. Oh, saya tidak setuju kalau pinjam. Sorry Pak Minggu, saya potong. Saya tidak setuju kalau itu kita harus pinjam, ya. Karena berdirinya MP satu ya, itu uang dari Virablas. Kesatu itu. Kedua, kalau MP itu sebelum jalan, ya uang itu kan keluar dari Virablas. Jangan bilang sekarang jalan terus kita suruh pinjam. Saya tidak setuju. Terkecuali dulu waktu mengeluarkan MP, duit pribadinya Pak Pugu itu silakan. Ya. Dan sekarang intinya Virablas ini butuh dana. Mau dikeluarkan atau tidak. Kalau tidak dikeluarkan ya kita semua harus terima resiko. Nanti kedepannya bagaimana kalau scam. Udah itu aja Pak. Kita mau bicara istilahnya cari solusi atau mau gimana. Kedatangan saya ke sini juga sebenarnya perusahaan ini sudah kritis. Ya saya sudah menenangkan leader-leader terus, setiap hari saya tenangkan. Tapi bagaimana dengan mereka? Ditenangkan, tapi kalau seandainya cash flow-nya contoh WD-nya terlambat. Selama ini memang belum pernah WD itu terlambat, paling maksimal 3 hari. Walaupun kritis pun masih 3 hari, masih di cover. Nah, kalau seandainya WD-nya sampai terlambat seminggu, 2 minggu, apa nggak kena ras? Seperti itu. Kan nggak mungkin. Apalagi kalau contoh robotnya oleng 3 minggu oleng terus, apa nggak istilahnya member nggak marah-marah? Kewajiban di sana masih berapa ya? Di mana? Kewajiban Virablas terhadap membernya masih berapa total? Total ya kalau seandainya dijeglekan ya itu 500M. Harus 530M dengan nilai tunai itu sudah saya hitung. 530. Iya. Untuk selamatin kalau misalnya tiba-tiba mereka komplain MC robotnya. Perusahaan itu harus menyicil 2% kan tiap minggu. Nah, dananya juga harus ada itu sekitar 530M. Nah, kalau dana itu ada 530M saya rasa semua happy. Udah sesuai dengan kontrak yang ada, yang disepakati. Kalau tidak menyicil 2% pernah lu itu nggak? Maksudnya? Enggak, ya ini enggak enggak. Ini cicilan 2% ini sampai akhir kontrak tanpa profit. Tanpa kita mengeluarkan profit. Tanpa kita mengeluarkan profit. Jadi kita anggap mereka semua kalah trading. Terus kita mengeluarkan 530M. Itu nilai setara dengan yang mereka masukin tanpa profit? Bukan setara. Jadi contoh gini, orang masuk 150 juta. Betul. Misalnya 50 jutanya itu adalah biaya proteksi. 100 jutanya itu adalah pengembalian nilai tunai. Jadi jelek-jelek kalau MC robotnya itu 2% dikali 50 minggu sama dengan 100%. Yaitu nominal dikalikan 10.000 jadi 100 juta. Nah 100 juta. Yes. Nah berarti kan 50 jutanya nggak dihitung lagi ya? Enggak. Maksud saya yang 100 juta ini kita akumulasi itu jumlahnya 530. Oh, per Senin. 530. Jadi dengan omset yang sudah ini kita ya sudah bagus, sudah mengembalikan berapa yang sudah kita kembalikan. Tapi kalau seandainya MC ya 530M. Enggak dihitung yang lama kan? Enggak. Cuma yang ke depan, jadi dia nggak bisa nuntut lagi yang udah kita bayarin dong? Nggak bisa, kan mereka udah terima ya? Udah terima. Setengah
530 itu udah nilai tunai bersih tanpa mereka untung ya. Iya. Betul ya. Dan mereka pun seandainya terjadi MC dengan nominal dana seperti itu ya mereka wajar. Mereka mau nuntut pun juga nggak bisa berdasarkan polis. Kalau MC itu kan kalau margin call itu kan dia kalah trading, bener ya? Iya. Kalah trading. Nah, kalau kalah trading kita harus balikin juga uangnya. Iya. Sesuai kontrak. Iya, karena di kita ada proteksi. Orang bayar proteksi tersebut. Oke. Kalau misalnya kita nggak bayarin proteksinya, jadi dia kalah trading, kita anggap dia loss, sisa duitnya dia tarik. Pernah dihitung nggak kira-kira berapa sih kewajiban kita? Ya itu 530 M. Oh, itu udah di-MC kan? Ya udah di MC kan 530 M. Kalau tidak di MC kan ya tinggal tergantung. Kalau 10 kali loss loh Pak, jelas dong. Itu keping nanti klausul yang terakhir Pak. Gimana? Coba jelasin. Jadi kalau loss itu kan dia punya hak 100%, katakan main 10.000. Kalau lossnya itu totalnya 100% kepake semua. Di contoh hari ini minus 10, besok di recovery, terus pokoknya berturut-turut 10 kali, maka dia sudah tidak bisa melakukan withdrawal, ya. Dia harus pinjam keluar duit lagi untuk supaya. Bukan Pak, itu kan program XAU Pak. Ya kalau enggak, dia. Kalau gitu selamat dong kalau pakai cara ini. Ini tapi yang GU. Setiap minggu kita harus bayar. Yang GU. Yang GU sama XAU. Oh, beda ya. Beda. Ini bagus nih kalau yang program ini. Dikalahin 10 kali kan, terus dia injek. Tapi ya ras, orang kan percaya menurun. Ya coba aja Pak Minggus, kalau yakin dikalahkan 10 kali, suruh hari ini aja. Kalahkan 10 hari ke depan. Ya udah bilang diras Ya, pasti. yakin nggak Pak Minggus? Nggak bisa Pak. Nggak berani kita, udah pasti. Ya konyol. Udah pasti kita masuk penjara semua itu. Konyol. Pasti diras ya. Karena gini loh Pak, karena kita sekarang gini loh, kita berempat kumpul di sini, kita yakin apa enggak dengan plan yang baru. Nah kalau kita yakin dengan plan yang baru, nanti yang mana yang mau ditambah lagi dan sebagainya, itu kita keyakinan kita itu bisa omset itu bisa up, jauh lebih bagus. Nah cuma untuk menopang ini, apa yang tadi disampaikan ini memang harus ditopang karena ini menyangkut kredibilitas. Ini aja udah orang tanya 2 hari, 3 hari dan sebagainya gitu loh. Sekarang aja masih bagus kan? Karena kemarin kan kita mau pindahin semua beban itu ke semua ke plan yang baru. Ternyata kan banyak di bawah yang gesekan itu, sehingga akhirnya kita putusin pilihan. Nah pilihan ini kita udah sounding ke leader, ke banyak leader, udah mulai trust dengan yang plan yang baru. Tetapi untuk trust ini orang mau masuk lagi dan dia akan rekrutmen lagi, itu harus dibuktikan dengan payment yang harus dilakukan, kewajiban yang harus dipenuhi. Itu loh Pak. Jadi dengan kewajiban ini dipenuhi, maka akan terjadi kepercayaan yang lebih tinggi, akan terjadi lipatan yang lebih tinggi lagi. Itu loh Pak. Iya. Baik, itu di sini butuhnya Jadi tuh. kalau kita bisa lihat monitor di grup, mereka udah sangat confident dengan kita berusaha. Dari awal tuh Ketum ngomong Ketum, dari awal itu saya pribadi sebenarnya sudah nggak setuju dengan plan ini. Cuma teman-teman terlalu excited dan semangat. Cuman ya mau gimana lagi? Plan yang mana? Pertama Ketum. Plan yang mana? Plan 15 yang awal. Oke.
Terus yang kedua, kami juga udah menyatakan bahwa kita harus ada maksimum BD. Cuman sekali lagi teman-teman terlalu excited dan terlalu semangat, jadi mereka pede bahwa ini terus tergulir, gitu loh Ketum. Ini poin kedua. Poin ketiga, poin terakhir Ketum, dengan adanya imigrasi ini sudah saya idekan dari jauh-jauh lama, Ketum. Mohon izin. Jadi sebenarnya pada saat kita performance, saya sudah selalu ngomong dan usahakan bahwa kita ada maksimum BD. Tapi sekali lagi, teman-teman sudah excited ya, lanjut terus gitu. Ya pokoknya ini udah terjadi, jadi harus yang ke depan ini udah kita atur maksimum BD dan kita udah atur juga exchanger sehingga beban itu terpisah bebannya. Kalau sekarang kan sentralnya di kita semua. Nah, Put, kamu bisa nggak bikin program ini kan mau jalan nih 1 Februari. Jadi duitnya tuh nggak geprok gitu semua, tapi bertahap. Kamu butuhnya berapa bisa nggak dibikin gitu? Bikin maksimum BD harusnya sih bisa mulai sekarang. Bukan masalah duit yang kamu butuhkan, duit cash yang kamu butuhkan. Ya kan, jadi ya, seharusnya gini loh Pak Andrew, kalau saya ngitung ya, kalau kita mau selamat semua sampai program ini berjalan, itu mesti harus ada fresh money ya. Iya betul. Di exchanger itu 100M. Maksudku 100M itu nggak blek gitu, tapi dicicil bisa nggak? Per minggu kamu butuh berapa gitu? Ya kalau per minggu ya minimal ya 25. Itu 1 bulan kan ada 4 minggu, 25. Ini untuk jaga, iya, sambil orang juga bisa depo juga. Robot. Jadi kan 25-nya itu nanti juga dari depo yang baru itu kan? Iya, jadi lo nggak 25 ini fresh money, ya. 25 karena sekarang gini loh Pak Andrew, VB ini kan mengalami penurunan. Biasanya ya, sebelum MP dibuat, itu Senin, peak-peaknya itu sampai pernah 18. Ya, sehingga orang keberatan, saya selalu mantau juga Pak Putra, mohon maaf, sebelum jangan bilang sebelum MC, itu sebelum Pak Head, NA juga disebutin Pak. Jadi sebenarnya masalahnya itu letaknya bukan masalah MP Pak, letak masalahnya ada di Farnet, ada di JNA, ada yang baru-baru gitu Pak. Iya betul Pak Pugu, cuma kan MP itu kan dananya juga dari kita. Kenapa nggak kita manfaatkan juga? Intinya kan gitu. Kalau kita mau ngambil dari Fahrenheit kan nggak mungkin, kita nggak ada andil di sana. Oke, terus gimana tadi? Nah, dana contoh fresh money ya, kalau dicicil 25M, oke. Orang ini 1 minggu ya, sekarang hari Senin aja ini cuma 5M. Biasanya di atas 10M. Nah, masuknya di atas 10M. Nah ini sekarang tinggal 5M, terus hari-hari biasa udah, karena setiap hari Senin orang itu pasti banyak masuknya itu di hari Senin. Hari-hari berikutnya itu mesti sedikit, dan itu ada di pembukuan semua. Dan sekarang tinggal hari-hari biasa, tinggal 3M, 2M, 3M itu. Sehingga kalau seandainya kita pun nggak usah ngasih profit dari orang masuk, dikalahkan nih ya 1 minggu. Saya udah ngetes minggu lalu, dikalahkan ini 1 minggu. Di hari Senin saya ngumpulkan susah-susah, kebayar cuma hari Senin. Dan dites. Udah dites minggu awal dari pulang Finland itu 1 minggu nggak tak bayaran. Dua-duanya tak kalahin dulu. Habis itu kebayarnya buat hari Senin. Udah habis, selesai Senin. Setelah itu kan nggak mungkin robotnya kalah terus kayak gitu. Nah, kalau seperti itu terus kan ya enak. Ya enak. Tapi kan nggak selesai kita. Udah selesai, tapi kan nggak mungkin. Terus kalau dikasih dikit juga ngomel, 0,5%, nggak mungkin juga. Ya memang, tapi sekarang performanya sudah di bawah 10%. Hanya yang SAU masih oke lah, per kemarin itu 10%. Yang GO itu 8, berapa gitu.
Oke. Itu yang duit di TGK kamu kalaupun mau diambil itu cuma bisa nggak bisa main 40% paling maksimum itu sudah. Iya, cuma kan bilangnya apa dengan Buana. Penyelesaian Kemendak juga loh. Iya, terlalu riskan, apalagi kan ini masih baru dipanggil kemarin. Seperti itu. Gitu. Jadi Pak Pugu, Bapak bisa nggak rundingan sama Bu Christine? Obrolin deh sama Bu Christine, karena ini kan butuh persetujuan dia. Ya, Bapak obrolin, ya bilang aja saudara kita butuh, saya butuh Bu, coba diobrolin gimana baiknya. Ya kan, apakah putarannya bisa dimainkan atau gimana, benar kan? Napasnya di sana juga gimana, gitu. Karena ini butuhnya 1 bulan ya penyelamatan ini kira-kira ya. Iya. 1 bulan aja stabil, kepercayaan naik kan? Iya. Pak Minggus, saya ulangi ya. Pak Minggus cuma butuh kestabilan 1 bulan ya. Iya. Dan Pak Minggus yakin dengan kestabilan yang baik 1 bulan. Februari lah, 1 Februari. Bisa tanya dulu, formnya udah dibikin belum, form mau pindah itu? Sudah Tombolnya. disiapkan, tinggal koneksi ke broker aja, ini 2-3 hari udah bisa connect. Panelnya udah. Jadi orang itu sekarang ini nantinya dikasih pilihan. Orang yang mau pindah Langsung itu migrasi. ya langsung migrasi, itu nilai tunainya nggak keluar. Tapi orang yang bertahan di robot lama ya sudah terima risiko dengan posisi member ini 50-50. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah ini aku lihatnya pergelatan ini 50-50. nggak masalah, bagus. Jadi beberapa founder Itu mau pindah, beberapa founder nggak mau pindah. tinggal robot ini jalan, lama-lama semua kegeser. Yang ini udah istilahnya tambah jelek, yang ini performanya bagus. Oh, dia pindah. Mau nggak mau pindah, daripada gandolin cuma nilai tunai nggak dapat Dan profit. itu bisa kita kasih akal. Akalnya misalnya 10 hari performa pertama kita akan bilang tombol ini bagi kamu member yang GU ini cuma berlaku 10 hari toh. Nah nggak mau pencet ya kamu lanjut ke GU. Wis, itu mutlak. Bikin hancur GU-nya. Iya, sebulan bisa 3%, 5%, udah selesai. Yang 7 euronya Digenjot, selesai. Orang pasti pindah semua. Jadi dia dipaksa. Dan pada saat dia mau pindah, beban udah berkurang bisa 1/4. Yes, Bisa of setengahnya course, malah. bisa Bisa setengahnya, setengahnya. beban. Betul. Ini kan cuma masalah kita mau meyakinkan orang bisa pindah aja. Dan kesatu itu, kedua, withdrawal nggak boleh terlambat supaya orang nggak terkesan ini exit plan. Pergolakannya nggak apa-apa. Pergolakannya mau pindah nggak mau pindah itu nggak apa-apa, bagus malah. Nggak masalah. Yang penting haknya mereka itu tetap kita bayarkan. Tidak kita istilahnya sampai 1 minggu nggak bisa withdrawal. Nah itu kan berat. Dengan yang baru itu kan sudah istilahnya WD-nya dibatasin. Cairnya 1 minggu sekali. Ya karena yang paling penting adalah menyelamatkan dana masyarakat itu dengan baik sih, kepercayaannya juga tinggi. Enggak, paling penting sebenarnya mindahin orang itu dengan cara yang halus. Jadi kalau kita bikin peraturan misalnya nih, oke, batas maksimal Anda pindah cuma 10 hari. Nah, selama 10 hari itu kita bikin galau, komporin terus. Yang hari ke-9 kan mau nggak mau mereka mikir nih, anjing. Yang ini bagus, yang ini jelek. Anjing nih 1 hari ini gitu. Jadi kalau dibilang sebenarnya kita memaksimalkan 10 hari pertama ini. Biar WD lancar untuk 10 hari pertama, performa di 7 hari itu dilancarkan, bayar WD-nya dilancarkan di 10 hari pertama itu, karena itu momentumnya. Saatnya orang berpikir untuk, nah mungkin ketahanan yang dipikir adalah ketahanan selama bagaimana caranya perpindahan 10 hari ini. Kan kita sebenarnya mau memaksa orang untuk segera pindah karena ini beban. Paham? Ya.
Logikanya benar begitu Pak Minggus? Ya. Jadi dibuat aja performanya buruk, kasih waktu 1 minggu untuk dia berpikir. Jadi Anda tetap di situ. Yang sebelah performanya bagus. Tapi begitu Anda Iya. pindah sudah nggak bisa. Dan yang baru pun ketahanan kita lebih besar karena dia 1 minggu sekali. Bikin performa bagus. Hidronya. Kemarin tuh orang Intinya kan gini Pak, yang baru. apapun yang terjadi, misalnya nih selama 1 minggu, 1 sampai 7, misalnya dia profit 10%, bagus banget, betul ya? Nggak ada kalahnya, Nggak ada kalahnya. Dia tarik di hari ke-8, misalnya nih, waktunya withdraw nih, bayar. Tapi kan ini ada batasnya 2.500. untuk dibayar, betul nggak, maksimal withdraw. Jadi sebenarnya nggak ada di sana angkanya doang, jadi ini angka terus, jadi dia Selamat, perusahaan itu bakalan selamat dan long term. nggak selesai gitu maksudnya. Karena angka doang yang bisa. Iya. Nah, cuman yang harus dipikirin bagaimana 10 hari ke depan ini, karena kan ini sudah diberhentikan. Hari Senin juga waktunya bayar 4%. Nah itu loh, 10 harinya itu. 40M kurang lebih. 40M ya. 40M belum termasuk profit ya, kalau terjadi profit di minggu ini. Kemarin udah profitnya 0,5 dan 1%. Nah, SAU-nya 1%. Ini. Kalau bagaimana caranya kita bisa melihat kalau memang beban itu kan 40 miliar, betul ya? Minimal kan dari chip panel. Nah, chip panel itu bisa dikasih nggak? Kasih lihat. Bukan Excel ya. Admin area. Dari admin area kan masih kelihatan. Betul kan? betul. Admin area kelihatan bagaimana? Ya kelihatan bebannya dari admin area. Betul. Hitungan 530M itu juga dari Faisal. Bukan saya yang ngitung. Saya cuma suruh coba hitung berapa. Oh gitu. Faisal ini siapa ya? IT. Oh, Faisal IT ya? Pak Minggus yang hubungan sama Faisal ya, Pak Minggus ya? Ya, Pak Minggus lebih sering tektokan. Ya. Saya kalau secara teknis, tapi saya juga nggak punya login panelnya. Saya pun nggak pernah lihat. Jadi boleh nanti dimintakan supaya semuanya bisa fairness, bisa ngecek gitu loh. Semua sih sebenarnya bisa ngecek Pak Minggus, bukan hanya saya aja, tinggal Pak Minggus datang, coba dilihat, itu pasti dibukakan, semua bisa lihat itu. Ya kalau minta aja ke Faisal, saya sendiri juga nggak pernah minta dan nggak pernah ngecek di handphone saya. Saya cuma datang ke kantor tanya bebannya berapa, dihitungkan. Oh, tapi di handphone bisa dilihat ya? Saya enggak pernah, karena masalah ini saya enggak tahu, saya gaptek kalau masalah teknologi. Saya dari dulu nggak ngerti dashboard apa, saya aja jarang kok buka dashboardnya. Oh, bebannya berapa tanya si IT itu ya? Kalau sih 33,2, berarti lo butuh kurang 7 miliar lagi loh. Ini kalau nggak ngambil duit TGK ya, tapi ngambil yang dipunyai oleh saat ini ya, yang dipunyai oleh Viral Blast saat ini, bukan TGK ya, itu sekitar 30 miliar. Jadi lu butuh sekitar 7-10M di minggu depan. Itu untuk 40 itu supaya lu eksekusinya enak, semua ada trust di hari itu gitu kan. Gitu. Yuk. Dikasih ban. Itu ya. Pak Minggus, Pak Putra nggak bisa lihat Pak Minggus, tapi Pak Minggus nggak bisa lihat juga ya. Saya juga sama Pak, saya nggak bisa lihat, saya pun bisa tahu, bisa punya panel melihat, saya nggak bisa baca. Yang bisa baca itu Pak Pugu. Saya nggak punya Pak, apa? Nggak, maksudnya. Saya di panel sama sekali, nggak saya tahu selama ini ya Excel. Pak Pugu, maksudnya yang bisa baca, bukan bisa baca bisa masuk ya. Yang mengerti cara bacanya cuma Pak Pugu.
Ya. Bukan hanya saya, Pak Minggu, saya, Pak IT, Pak Putra, Pak Yuda ya bisa baca semua. Piye Tahu, bisa baca. piye carae? Baca semua bisa, bukan enggak. ABCD iso. Mengerti caranya. Contohnya nih saya, Andrew disuruh baca bahasa program ya, bisa baca, tapi mudeng ya, gitu. Maksudnya gini, Pak Putra minta tolong ke Pak Pugu supaya coba tanya ke Faisal, bukain panelnya ke Pak Pugu. Nah, Pak Pugu lihat Faisalnya salah baca atau enggak sih, gitu. ya. Ngerti kan? Karena dari semua pemegang saham ini yang mengerti cara baca panelnya, bukan bisa bacanya ya, tapi cara bacanya itu Pak Pugu. Jadi Pak Pugu liatin, takutnya Faisal kasih informasi yang salah ke Putra. Ngawur, iya kan? Itu Pak Betul. Iya. Betul, mohon maaf. Tadinya dari awal saya sudah arahkan Faisal. Ya, ini penting pertama saya sudah arahkan untuk bikin chip panel, tapi sampai sekarang saya nggak pernah dikasih. Dari dulu saya juga sudah kasih tahu teman-teman info bahwa pentingnya panel. Jadi kalau menurut saya nggak bisa perintah dia, harapan saya teman-teman semuanya juga bantu perintah dia gitu. Nah hari ini Pak Andrew, saya putar nih masalah baca chip panel. Kalau enggak sama-sama biar Faisal yang terangkan. Gitu Pak Andrew. Iya. Saya pribadi ditunjuk untuk baca chip panel karena saya sendiri juga nggak ngerti. Boleh kita sama-sama aja lah. Kalau udah Pak Pugu udah itu, kita sama-sama, kita istilahnya gini loh, verifikasi aja. Nanti suruh Faisalnya yang ngomong. Ya, sebagai pemegang saham, kita mengetahui secara keseluruhan gitu loh. Jadi gini Pak Andrew, ya kalau perlu digarisbesari supaya perusahaan ini aman, dana itu harus ada 100M. Itu seperti itu sampai benar-benar robot ini berjalan dengan semestinya, dengan pemindahan yang dimaksud Pak Yuda tadi harus halus dan lain sebagainya. Itu lama-lama juga orang pasti akan pindah dengan sendirinya seperti itu. Dan ini juga harus urgent, tidak bisa masih tunggu lagi, karena orang juga tidak mau istilahnya. Kalau kita kelihatan main kasar, contoh dibuat nggak profit lagi, ya bisa dibuat nggak profit sampai akhir bulan semua robot. Terus kemudian WD-nya nggak di WD, ya lucu juga. Orang malah nggak trust ke program yang baru. Ini jangan-jangan mau digeser untuk exit plan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya Pak Pugu. Jadi nanti Pak Minggus mungkin perlu atur sama-sama Faisal, tuh saya nggak ngerti gimana bicara dengan teman-teman. Pertama itu. Terus yang kedua mungkin Pak Pugu perlu rundingan ke Bu Christine gimana baiknya untuk permasalahan ini ya. Coba Pak Pugu secepatnya bicara dengan Bu Christine masalah pembantu ini gitu ya. Kemudian benar-benar program ini mesti dijalankan sesuai rencana supaya teman-teman investor dan mitra usaha dari Viralbas juga happy, pindah ke program baru juga happy, terus semua teman-teman berempat juga happy, nggak stres lagi gitu. Nah ya, nah saya rasa nggak apa-apa ya, maksudnya dengan kalau teman-teman bisa lewatin bola ini ya, kedepannya apalagi dengan program baru kayaknya lebih hebat ya. Dan Viralbas sudah menang satu momen, yaitu namanya, ya kan. Ini saya ingat kayak Pak Febri dulu, kalau dilihat Eco Racing sekarang kan nggak bagi-bagi mobil lagi begitu banyak kayak dulu kan, ya kan. Tapi kan bertahan MLA-nya bagus, terus jalan gitu. Ya karena waktu dulu bagi-bagi mobil juga jebol habis-habisan. Pak Febri juga cerita saya persis seperti ini juga, gitu. Bagi mobilnya kebanyakan, ya gimana nggak kebanyakan, ngitungnya juga ngawur-ngawur. Orang omset berapa? Iya, omset berapa kasih Pajero, gila, gue bilang. Iya kan, nah. Tapi
mereka berhasil melalui itu dengan baik juga, ya kan, dan terbukti akurasinya oke. Nah, saya rasa ini yang mau dialami juga oleh Viral Blast ya. Kalau ini bisa lewat dengan baik, ya saya percaya juga kepercayaan investor dan para mitra usaha ke softwarenya Viral Blast juga oke, ya kan, usaha Viral Blast berjalan dengan baik. Gitu. Ya. Begitu ya Pak Pugu. Oke. Iya, baik, Pak. Ya, terus kalau pertemuan ngomongnya baik-baik kayak gini semua, jangan berantem. Pusing gua kalau berantem ya. Siap Ya, Pak Pak Hendro. Putra, ya. Siap Pak Hendro. Kalau ngomong baik-baik kayak gini kan lebih enak. Saya mau kasih tahu ya, ini semua kan bersaudara. Teman-teman semua ini bersaudara. Ya maksudnya berantem itu wajar, ngerti nggak? Tapi nggak usah sampai kesel kayak gimana satu sama lain gitu. Pokoknya lewatin dulu ini dengan baik. Bener kan? Setuju lah gitu. Kayak gitu, ya. Ya. Mobil yang belum laku gimana tuh? Kamis gua dibayar. Kamis dibayar ya udah. Nah, di DP. Tunggu saya buka dulu. Apa? Saya keluar untuk ambil. Jangan jangan kepedean keluar ini dulu, doa dulu supaya CT-nya naik. Ya. Pak Minggu sus berapa minggu? Iya. Ya. CT harus naik dulu, itu yang penting gitu. Memang Pak Pugu cukup hoki, CT-nya pertama kali waktu nyatakan positif udah 30 lebih. 32 ya. Itu hoki ya. Makanya sama Satgas cuma dipindahin ke hotel lain aja, nggak dipindahin ke rumah sakit. Pak Minggu dipindahin ke rumah sakit. Ya hotelnya jelek ya, hotel Satgas. Saya pertama 30 dulu. Iya Pak. Kalau saya dibutuh ke rumah sakit. Ini 32 Pak. Saya 30, tapi hari kelima saya maksa untuk periksa lagi, turun jadi 19. Wah pas. Waktu di rumah sakit itu dokter saya Malah stres di rumah sakit. Iya, stres di rumah sakit. Kalau ini Malah drop. Malah drop. bisa keluar. Salah. Hari kelima di rumah sakit saya cek Harusnya tetap di hotel. Harus tetap di hotel. 19.